menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Yesus datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membacakan kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas yang tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, dan sabda itu sabda Allah sendiri, apa yang terlintas di benak kita? Sabda Allah. Apakah biasa-biasa sabda? Asal sabda itu lewat begitu saja? Atau masih ganjel, mengesan? Kalau Injil hari ini apa yang mengesan dalam diri kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, umumnya sabda itu lewat begitu saja. Kalau berapa persen dari umat yang hadir ini, sabda itu lewat saja. Segelintir orang, orang digelintir-gelintir. Dan itu semua kesalahan-kesalahan kita. Kita tidak pernah mendengarkan sabda dengan bagus, dengan enak. Pernahkah kita, ada orang yang membacakan Injil, air mata kita menetes. Tak ternyuh, sabda kok indah, sabda kok seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, harus pernah merasakan sabda itu indah. Kalau kita tidak pernah, rugi. Ini Allah yang bersabda. Allah itu mulia.
Kalau ada orang orator siapa, Bung Karno bersabda, kita ternyuh, kita melihatnya ya, dan mengecamkan kata-katanya. Dan itu menjadi pedoman hidup kita. Mengapa Allah yang bersabda seperti ini hanya gelender, hanya berlalu? Ibu saudara-saudara terkasih, terus terang saya tidak rela kalau sabda-sabda itu hanyut begitu saja. Pastor di sini ngomong, gedabrus, hanya lewat aja. Ya apa wis karo, pokoknya sing penting komuni. Ke gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lihat zaman Bung Karno seperti itu, atau zaman siapalah kita mendengarkan sabda itu. Orang karena terlalu sering barangkali, terlalu sering. Ala Romo sabda terlalu sering dublek sama kuping ini. Terus seperti itu. Sehingga tidak mengesan. Tapi sekurang-kurangnya ada sesuatu yang mengesan. Sesuatu yang mengesan itu yang membuat diri kita terenyuh. Dulu terenyuh, kalau sekarang mungkin tidak, tapi tetap sabda itu kita pakai. Seperti saya mempunyai sabda, pergilah ke seluruh dunia. Dari mana itu? Matius bab 28 ayat 20. Pergilah ke seluruh dunia. Saya diutus untuk ke sana. Karena zaman itu memang zaman-zaman yang tahun berapa ya? Tahun 90, mungkin kurang. Saya harus memilih kata-kata sabda yang memesan. Saya juga terkenang akan nyanyi-nyanyian, lagu-lagu yang membuat terenyuh hati. Membuat terenyuh. Dan kemarin Romo Monsinyur Agustinus Tri Budi Utomo ada sabda yang diemban. Mencintai seperti Kristus mencintai. Harus dihafalkan itu. Harus dihafalkan luar kepala. Yohanes 15 ayat 12. Harus kepala, luar kepala. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, apa yang dihayati di sini? Kita harus selalu akrab dengan sabda Allah ini. Karena kita sudah biasa seperti ini. Maka Bapak Ibu harus punya sabda-sabda Allah ini. Tanyakanlah saya apakah punya sabda Allah ini. Satu saja. Apakah ada? Ini aku, utuslah aku. Mungkin seperti itu. Baik kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru harus punya. Masing-masing orang harus punya. Bahkan anak-anak kecil pun punya. Sabdamu apa? Apakah kamu punya moto? Punya. Bukan aku yang memilih kamu. Tapi kamu yang memilih. Bukan kamu yang memilih aku, Wale. Tapi aku memilih kamu. Wah, tanyakan, setiap hari kita ke gereja, tidak pernah nyantol, tidak pernah satu pun sabda itu. Itu baru sabda. Lalu perikop atau nas yang kita baca. Nas potongan tapi lengkap. Nas kisah tentang apa? Anak yang hilang, karena itu seperti saya. Coba cari, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita mencari, mengingat-ingat ini. Kalau sabda ini dibacakan, terenyuh. Saya seperti anak yang hilang. Di mana hidup muda saya tidak karu-karuan.
seperti itu. Lalu saya selamat karena sabda ini. Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dengan adanya sabda Allah yang menjadi manusia, yang diturunkan, dan sekarang berupa Yesus Kristus. Yesus Kristus itu tinggal dalam hati kita, dalam sanubari Bapak Ibu sekalian. Itu Yesus Kristus itu tinggal. Dan kadang-kadang menyertai kita. Kalau kita ingat sabda ini, oke, ini sabda ini. Apa yang disabdakan dari nas yang kita bacakan tadi. Sejak zaman itu roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ini perintah Tuhan. Perintah yang disampaikan dia. Atau dia sendiri ingin menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Telah menuntut pembebasan, memberitakan pembebasan. Kita harus selalu mencintai orang-orang miskin. Karena orang miskin tidak punya orang lain. Siapa saudara-saudara orang miskin? Tidak ada. Kalaupun ada, yaitu simpatisan yang setelah pergi, datang pergi, untuk objek. Untuk objek, kadang-kadang orang miskin untuk objek penelitian, objek ini. Diwawancarai setelah itu. Tidak ada orang yang bergaul dengan orang miskin yang seperti itu. Itu juga sabda Allah yang menggema dalam diri orang miskin itu. Pembebasan orang-orang tawanan. Yang di sini tidak ada tawanan-tawanan, paling medaeng saja. Harus ada sabda itu dari tawanan. Dan kita ingin membebaskan. Sekurang-kurangnya tidak membebaskan, mengedem-kayemkan orang-orang tawanan itu. Ayem rasanya supaya teman-temannya yang di luar sana simpati dengan diri tawanan-tawanan itu. Dan memberi penglihatan kepada orang-orang buta. Bisakah kita memberikan penglihatan kepada orang buta? Orang buta yang tidak bisa melek karena dia tertutup oleh harta benda dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mengajari share, berbagi kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang itu. Lalu orang buta itu kita bisa melihatnya dan menjadi tersibak oleh karena usaha-usaha kita. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan tahun ini diberikan kepada diri. Setiap tahun kita diberikan rahmat Tuhan. Rahmat yang sungguh-sungguh hidup. Rahmat yang diberikan kepada diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus setia jalankan tugas ini. Karena meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia mendampingi, menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.